Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom kepada mempelai-mempelai Bapak Yahweh yang terpilih dan yang tercantik, yang terexcellent, Bunda Fei, Bunda Maria, Ratu Esther atau Malaikat Mary. Shalom Elohim kepada malaikat-malaikat Bapak Yahweh, kepada pasukan 77, kepada Nabi Enok dan Nabi Elia dan semua saksi-saksi Bapak Yahweh. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Kalau pada siang hari ini Tuhan izinkan saya untuk mempersaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang akan layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disembah, layak dimuliakan oleh setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu, yang datang memuji-Mu, memuliakan Mu, mengagungkan-Mu siang dan malam Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini Bapa, hamba rindu untuk membacakan firman kebenaran-Mu yang akan menceritakan tentang kelahiran-Mu, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dunia ini. Perbuatan firman-Mu akan bersinar-sinar, akan bercahaya, akan memancarkan sinar kasih-Mu, cahaya kekudusan-Mu, cahaya kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Dikau. Siang hari ini saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan yang Tuhan izinkan untuk saya bacakan pada saat ini saudara-saudaraku, yaitu dari firman Tuhan ya saudara-saudaraku yang Tuhan izinkan saya bacakan untuk kita semua. Raja Mesias dan penyelamatan Israel dari Mika 5 saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ini Mika 5 saudara-saudaraku, kita dengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pada permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan, lalu selebihnya daripada saudara-saudaraku akan kembali. Siapa? Lalu selebihnya daripada saudara-saudaraku, maaf ya, ada gangguan, Lucy. Lalu selebihnya dari saudara-saudara yang akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan akan mengembalahkan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi raja, menjadi damai sejahtera, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun seperti embun daripada Tuhan, seperti derus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, dan tidak menanti-nantikan orang. Dan ia mengharap-harapkan anak manusia, maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda
di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, serta sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patung dari tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyetakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa tidak mau mendengarkan pengaduan. Baiklah, Mika yang ke-6, saudara-saudaraku. Baiklah, dengarlah firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarkanlah bukit-bukit mendengarkan suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apabila yang telah kulakukan kepadamu, dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari tanah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak dan Raja Moab, dan apa yang dijawabkan kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi di Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang tempat tinggal yang di tempat tinggi? Pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Aku mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu saudara-saudaraku. Dengarkanlah Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarkanlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi atau batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta, dan lidah dan mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tidak mengamuk karena lapar.
engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak akan menyelamatkannya. Dan apabila yang datang kau selamatkan, akan kuserahkan kepada pedang. Engkau tidak akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurup dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran syaitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dan pihak bangsa-bangsa. Kemerosotan akhlak Israel, saudara-saudaraku ya. Ini Mika yang ke-7, saudara-saudaraku. Celakalah aku celakalah aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, sebab seperti pada pemetikan susulan buah anggur, tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah arah yang disukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah. Orang yang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, dan yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegamparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang terbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Pembaharuan Sion, saudara-saudara. Ya. Pembaharuan bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku, dan akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk di gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilan. Musuhku akan melihat, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di manakah Tuhan Allahmu? Mataku dan akan memandang dia. Sekarang ia menginjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasan akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut dan dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebab akibat perbuatan mereka. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang akan memberi nasihat tursila. Beginilah firman Tuhan,
sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gadarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu dari rumah Allahmu. Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburanmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sampai sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau, akan adakan perjanggaan di benteng, mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu dengan teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Ya salah itu. Kalinya ya. Salah. Yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan, biarlah mereka makan rumput dan dibasan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban, biarlah bangsa-bangsa melihat dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka yang menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadanya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Itu tentang firman Tuhan dari Mika, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dari Korintus ya, Korintus 15, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Kita bacakan Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Korintus 15. Satu Korintus 15 1 Korintus 15, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Nah, di sini ayat 35 sampai dengan 58 ya.
1 Korintus 15 ayat 35. Ya, kebangkitan tubuh, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberitakan kepadanya suatu tubuh, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri, bukan seperti daging sama, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan Tuhan surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika tubuh alamiah, maka ada tubuh alamiah, maka ada juga tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari sorgawi. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorgawi. Sama seperti telah memakai rupa dan yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorgawi. Saudara-saudaraku, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubahkan dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaannya yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah dapat binasa ia mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan berkuasa
dan puasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, itu firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi firman Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru ya, dari mulai dari Mika 5 tentang kelahiran Raja Damai, saudara-saudaraku. Jadi kan kelahiran Raja Damai ya, saudara-saudaraku, yang menurut alam roh sudah lahir tanggal 12 bulan 12 2022 jam 12 malam. Tetapi menurut alam dunia belum lahir, baru menunggu kelahirannya. Kita tidak tahu bulan 2 atau bulan 3 itu adalah rahasia Bapak Yahweh. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi, saudara-saudaraku. Jadi kita tetap menanti-nanti kedatangan Tuhan, dan kita tetap memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk menyembah Dia, kita pakai untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia adalah Tuhan